Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin. Segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan alam semesta, zat yang telah menciptakan peredaran bulan terhadap bumi sehingga kita bertemu di Ramadan 1441 Hijriah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW kepada para keluarganya, para sahabatnya, para uzurnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi SAW, di hari yang kedua, di hari yang ketiga kita telah membahas hukum-hukum atau yang membatalkan puasa. Yang pertama kita bahas tentang hari yang pertama tentang kewajiban berpuasa, hari yang kedua kita membahas sesuatu yang membatalkan puasa dari 5 lubang dari 9 perkara itu. Yang kedua kita menuntaskan itu, dan yang ketiga kita akan bahas di hari yang keempat, bagian yang ketiga daripada fikih puasa, yaitu orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Siapa saja orang yang boleh untuk tidak berpuasa? Yang pertama yaitu anak kecil. Anak kecil di sini maksudnya adalah anak yang belum balik. Ukuran balik berapa? Ukuran balik itu 9 tahun atau 15 tahun. 9 tahun jika haid atau misalkan sudah bermimpi. Jika tidak bermimpi atau haid, maka tunggu sampai 15 tahun. Tahun Masih atau tahun Hijrah? Tahun Hijriah. 15 tahun Hijriah, jika sudah mencapai itu maka itu wajib berpuasa. Sebelum itu tidak wajib untuk berpuasa. Bagaimana jika anak itu mau berpuasa? Tidak apa-apa untuk belajar. Ada seorang anak yang masih 7 tahun, dia ingin berpuasa, maka berpuasalah. Tapi tatkala sudah zuhur, dia ingin berbuka, ya biarkan, jangan dilarang. Karena pernah ada suatu kejadian, anak usia masih 5 tahun dipaksa untuk belajar berpuasa dari pagi sampai sore, bahkan anak itu kelelahan. Ada kerusakan di bagian lambung sehingga anak itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ketika anak mau belajar berpuasa silahkan saja. Tapi ketika sudah balik, paksa dia untuk berpuasa. Bahkan di kalangan masyarakat kita terbalik. Anak kecil suruh berpuasa, SD, SMP suruh berpuasa. Tapi ketika sudah SMA, bahkan sudah pemuda, tidak berpuasa lagi. Maka aneh hal itu. Masih kecil suruh berpuasa, ketika sudah besar dibiarkan tidak berpuasa. Hadirin para pecinta Nabi SAW, yang kedua yang boleh tidak berpuasa itu orang gila. Orang gila itu ada 2. Ada orang gila karena sengaja. Maksudnya orang gila karena sengaja bagaimana? Dia sengaja berusaha untuk dirinya jadi gila supaya tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Tapi orang yang gila yang disengaja itu harus mengqadha puasanya. Karena disengaja gilanya. Beda dengan yang kedua, orang gila karena tidak disengaja. Gila, gelo, edan, umamaneh, ya sudah tidak berpuasa karena tidak ada kewajiban atas dia untuk melaksanakan ibadah-ibadah seperti halnya puasa. Sholat pun sama. Tapi kalau karena gila karena disengaja, maka harus mengqadha puasanya. Hadirin para pecinta Nabi SAW, yang ketiga itu sakit. Yang ketiga sakit. Sakit yang bagaimana? Sakit yang ada kaitannya dengan pencernaan atau lemas. Misalkan seorang itu berpuasa, tapi karena sakit, lemas, kalau tidak ada masukan makanan atau minuman, maka itu boleh tidak berpuasa. Tapi jika sakit itu diperkirakan oleh dokter, itu tidak akan sembuh, atau misalkan memang seperti itu tidak ada kondisi membaik, maka dia boleh tidak berpuasa dan bayar fidyah. Tapi ketika sakit itu ada kesempatan untuk sembuh, maka dia harus bayar puasa qadha. Hadirin para pecinta Nabi SAW, ada orang yang saya sakit apa? Sakit gigi, akhirnya tidak berpuasa. Apa? Agak jauh antara sakit gigi dengan lambung. Saya sakit apa? Bisul di kepala. Kan di kepala bisa tutup pakai peci, tapi tidak ada kaitannya dengan lemas atau misalkan letih, maka tetap berpuasa.
Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pokoknya intinya meskipun tidak berhubungan dengan lambung, tapi sakit yang kira-kira kalau tidak terasup, maka tubuh ini tidak ada asupan makanan, tidak ada asupan minuman, maka tubuh itu lemas, itu boleh tidak berpuasa. Dan kalau ada kesempatan untuk sehat, maka puasanya diqodho. Tapi ketika tidak ada kesempatan untuk tidak sehat lagi, kondisinya terus menerus seperti itu, maka itu boleh fidyah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keempat yang boleh tidak berpuasa yaitu orang tua. Maksudnya lansia. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lansia boleh tidak berpuasa. Bagaimana lansia itu? Lansia itu ketika memang sudah lansia lebih baik diqodho. Lebih baik fidyah, tidak diqodho. Karena ketika diqodho, sedangkan di Ramadan saja sudah lemah, apatah lagi sudah lewat daripada Ramadan. Maka mendingan kalau sudah lansia dibayarkan fidyah saja. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tua. Tapi berkaitan dengan orang tua, ketika ada seseorang orang tua yang meninggal dunia, orang tua itu meninggal, baik ibu atau bapaknya, dia punya hutang puasa misalkan contohnya, maka anak keturunan ahli warisnya bukan hanya mewarisi daripada harta bendanya, tapi dari hutang-hutang puasa, hutang-hutang sholatnya tetap harus dibayar oleh keturunan ahli warisnya. Jangan kita berebut hanya harta, berebut turunan. Ingat, orang tua kita punya kekurangan, baik dia kekurangan puasa, sholat, bahkan kalau sudah wajib haji harus dibayarkan. Itu fungsinya ahli waris, bukan berebut harta warisan, tapi berebut juga mengganti ibadah-ibadah yang kurang daripada orang tuanya. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kelima musafir, orang yang bepergian. Jaraknya berapa? Kurang lebih 84 km. Tapi harus hati-hati di sini. Orang yang bepergian itu makanya harus dengan ilmu itu seperti ini. Orang yang bepergian, misalkan dari Kuningan, ingin ke Semarang dari Kuningan, berangkat dari Kuningan jam 2:30 lah. Ketika 2:30 berangkat dari Kuningan, subuh itu berarti jam 5, jam 4:30. 4:30 itu sudah nyampe misalkan ke Tegal, maka orang itu di hari itu boleh meninggalkan puasa. Misalkan hari Sabtu, berangkat 2:30 pagi, sampai di Tegal, dia sudah 4:30, sudah masuk waktu subuh, maka dia boleh meninggalkan puasa, boleh tidak berpuasa di hari Sabtu. Tapi ada orang yang berangkat misalkan dari Kuningan ke Semarang, orangnya berangkat dari Kuningan itu sudah subuh, subuhnya masih di Kuningan, dia berangkat menuju Semarang, orang itu tidak boleh meninggalkan puasa, harus tetap berpuasa. Di hari Sabtu misalkan, dia hari Sabtu dia pergi ke Semarang, tapi subuh masih di Kuningan, maka ketika sudah masih di Kuningan, maka dia tidak boleh meninggalkan puasa, tetap harus berpuasa. Baru hari Ahadnya, kalau berangkat hari Sabtu, hari Ahadnya baru dia boleh tidak berpuasa karena di tempat lain. Perbedaannya itu. Jadi jangan langsung ketika musafir boleh tidak berpuasa, musafir boleh tidak berpuasa. Enak sekali seperti itu. Al-Faqir ulangi, orang yang berangkat dari Kuningan ke Semarang dan subuh sudah di daerah lain itu boleh meninggalkan puasa. Tapi ketika subuhnya masih di Kuningan sebelum pergi ke Semarang, maka orang itu tidak boleh meninggalkan puasa di hari itu. Hari esoknya boleh meninggalkan puasa. Itu musafir. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keenam hamil. Yang keenam hamil, orang yang hamil boleh meninggalkan puasa. Oh, saya misalkan ada perempuan saya itu hamil, tapi saya kuat, boleh puasa? Boleh. Jika tidak kuat, orang hamil boleh meninggalkan puasa dan boleh nanti bayar qodho ataupun fidyah. Tergantung, kalau misalkan hamil melahirkan, tidak lama kemudian sudah nipas, hamil lagi, wah itu susah. Jadi sebelum satu tahun
Sudah nipas, hamil lagi. Sudah nipas, hamil lagi, itu berarti bayar fidyah. Tapi kalau misalkan masih ada waktu bayar qadha, qadha saja. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu orang yang hamil. Bagaimana tadi, kembali ke belakang mundur sedikit, orang yang musafir harus diganti tetap puasanya. Diganti sebaik-baik mengganti kalau sehat, yaitu dengan qadha saja. Yang ketujuh, menyusui. Orang yang menyusui boleh meninggalkan puasa. Tapi kalau menyusui kira-kira tidak ada gangguan, boleh juga berpuasa. Tapi ada orang yang khawatir, baik hamil atau sedang menyusui, dia khawatir kepada bayinya. Ketika dia khawatir kepada bayinya, berarti dia bayar qadha dan bayar fidyah. Tapi ketika dia khawatir, seorang yang hamil khawatir terhadap dirinya saja, terhadap bayinya tidak, baik yang dikandung ataupun setelah sedang menyusui, itu hanya bayar qadha saja. Tapi kalau kepada bayi, berarti dia memikirkan dua. Kalau kepada bayi, dirinya dipikirkan, bayinya dipikirkan. Karena bayi dalam kandungan tidak merasakan lezatnya makanan dan minuman. Yang masih menyusui tidak merasakan lezatnya makanan dan minuman. Ibunya yang merasakan. Maka ketika seorang ibu khawatir terhadap bayinya, maka dia bayar qadha juga bayar fidyah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ke-8, haid. Haid itu meninggalkan puasa. Tapi hati-hati dengan haid. Ya, hati-hati dengan haid karena ketepatan waktunya, ingatnya tahun Hijriyah, jangan tahun Masehi untuk haid. Untuk haid tidak ada permasalahan karena haid itu biasanya diganti dengan qadha saja. Yang ke-9 nifas. Nifas meninggalkan puasa, jelas. Karena menurut Imam Syafi'i rahimahumullah 60 hari. Setelah melahirkan nifas 60 hari. Kecuali imam-imam yang lain termasuk Imam Ahmad bin Hambal 40 hari. Tapi kalau Imam Syafi'i 60 hari, maka itu boleh meninggalkan puasa dan dibayar, diganti dengan qadha. Kalau tidak tersambung dengan hamil lagi, qadha. Tapi kalau tersambung hamil lagi karena terus kandungannya lemah, maka qadha dan bayar fidyah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu beberapa orang yang boleh meninggalkan puasa. Jadi anak kecil, musafir, orang sakit, lansia, orang hamil, menyusui, haid dan nifas. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu lagi yaitu orang gila. Lupa dengan orang gila. 9 orang yang boleh meninggalkan puasa. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah di hari yang keempat kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap berpuasa. Di sore menjelang maghrib kita masih semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makin sore makin semangat, makin sore makin bergembira, karena bertemunya orang berpuasa dengan berbuka laksana bertemunya seseorang dengan kekasih yang dicintainya. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan di hari yang keempat puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bisa melanjutkan puasa di hari yang kelima dan seterusnya sampai hari terakhir di Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.